muncul tuntutan peran ketokohan. Tidak heranlah kalau misalnya ada kenaikan kelas di satu sekolah, kemudian ada peresmian madrasah dan lain-lainnya, dituntut peran ketokohan untuk menyampaikan sambutan dan lain-lain. Biasanya itu sudah ada persiapan. Nah, sering pula terjadi tuntutan peran ketokohan itu untuk hal-hal yang mendadak. Tiba-tiba ada yang meninggal, kemudian sebut saja kepala desa ikut takziah, bahkan ikut mengantar ke kuburan, bisa diminta untuk menyampaikan sambutan. Silakan Pak Kepala Desa untuk menyampaikan sambutan. Bisa juga dalam acara pernikahan diminta untuk menyampaikan pesan dan kesan, atau setidak-tidaknya menjadi saksi. Itu masih dalam konteks wajar-wajar. Tetapi sering pula kepala desa itu dituntut sebagai tokoh yang diminta menjadi rujukan untuk mengambil keputusan dalam sengketa-sengketa. Bisa sengketa dalam keluarga, bisa sengketa antar kelompok masyarakat. Nah, di sini tentu saja sikap dan kebijakan menghadapi tuntutan-tuntutan mendadak ini akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kualitas kepala desa dan juga menentukan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan desa. Walaupun hal itu tidak ada kaitannya dengan administrasi maupun regulasi pemerintahan. Hanya tetap saja karena peran ketokohan di tingkat bawah itu sangat berpengaruh, maka ini harus diperhatikan. Nah, keterampilan yang dibutuhkan, pertama, kepala desa harus terbiasa berbicara dengan. Seringkali pemimpin itu ketika berbicara, itu berbicara kepada. Kalau rumusnya adalah berbicara kepada, maka tidak usah repot. Sebab dia cukup menyiapkan mau bicara apa, lalu disampaikan. Kalau berbicara dengan siapa, maka harus dipilih. Apa diksinya, apa temanya, kalimat-kalimat apa yang pantas disampaikan, dan pesan-pesan apa yang pantas disajikan. Namun demikian, yang paling penting, sebagian besar kebutuhan ketokohan bisa jadi tidak untuk pesannya, tapi untuk kesannya. Dalam arti begini, kepala desa itu datang saja sudah syukur gitu ya. Masyarakat dengan kedatangannya sudah berterima kasih. Nah, oleh sebab itu, di samping pesan, bangun juga kesan. Jadi ada proses kemampuan menyampaikan pesan dan juga dibutuhkan kemampuan membangun kesan. Sebab yang akan lebih berpengaruh dan lebih panjang umurnya adalah kesan atas sikap dan respon kepala desa terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat yang memerlukan unjuk ketokohan atau figur head role dari kepala desa tersebut. Demikian ya. Jadi pertama, menyampaikan pesan
itu perlu. Tetapi membangun kesan itu lebih penting. Karena masyarakat yang memberikan kesan positif terhadap kepala desa akan lebih mengikuti, akan lebih menuruti himbauan-himbauan ataupun instruksi-instruksi dari kepala desa. Karena sudah ada kesan positif dan sudah ada rasa percaya. Jadi sehebat apapun pesan, kalau kemampuan membangun kesan itu rendah, maka pesan itu biasanya lewat begitu saja. Jadi sebagai orang yang ditokohkan, bangun kesan yang positif. Terutama ketika ya bisa saja ketika datang, kemudian kepala desa silakan memimpin sholat ya, jadi imam sholat kan bisa begitu. Itu kesempatan menunjukkan. Jadi hanya dua kepentingannya untuk menunjukkan figur head roll itu. Pertama, mengemas pesan seefisien mungkin. Kedua, membangun kesan seefektif mungkin. Jadi ketika pulang itu kesannya bagus. Kalau pesannya lupa lagi, no problem, bisa diulang. Tapi kesan, kalau sekali ada kesan negatif, kepala desa teh sombong gitu ya, kurang responsif dan sebagainya, itu akan panjang usianya. Tapi ketika kepala desa datang, bagus nih kepala desa, responsif, mau melayani permintaan publik, dan itu akan panjang usianya. Demikian.